Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sartika Hasibuan dengan NIM 2214010159. Di sini saya akan menyampaikan ataupun menjelaskan materi tentang materi fikih ibadah, kemudian materi fikih muamalah dan munakahat, dan materi usul fikih. Nah, yang pertama adalah materi fikih ibadah. Dalam fikih ibadah, terlebih dahulu kita akan bahas tentang konsep toharoh dan permasalahannya. Nah, toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis dengan cara yang ditetapkan oleh syariat agar sah dalam melaksanakan ibadah. Nah, untuk bersuci itu ada macam-macam dan pembagian air. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan ataupun air mutlak. Itu seperti air hujan, air sumur, air sungai, air laut, dan ini sah digunakan untuk berwudu, untuk mandi wajib, dan untuk menghilangkan najis. Kemudian jenis air yang kedua itu adalah air suci namun tidak mensucikan, yaitu seperti teh, kopi, dan ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian yang ketiga adalah air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis dan tentu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian adalah najis. Pembahasan selanjutnya adalah najis. Najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah ataupun yang menyebabkan batalnya suatu ibadah seseorang. Nah, najis itu ada 3. Yang pertama adalah najis muhaffafah, yaitu najis ringan, yaitu seperti air kencing dari bayi laki-laki. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh, yaitu najis sedang seperti kotoran, kemudian darah. Dan yang ketiga adalah najis muhallazah, yaitu najis yang paling berat, yaitu seperti anjing dan babi. Kemudian kita bahas tentang istinja. Istinja adalah bersuci ataupun menghilangkan najis setelah buang air. Dan ini dilakukan sebelum kita mau berwudu ataupun tayamum. Nah, setelah bahas istinja, kita lanjut membahas adab buang air. Nah, yang pertama adalah ketika kita masuk ke WC, kita membaca doa terlebih dahulu, kemudian melangkah dengan kaki kiri. Nah, dan ketika kita mau buang air, kita tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Dan setelah buang air, kita harus membersihkan najisnya secara dengan sempurna. Setelah bersih, kita keluar dari WC melangkahkan kaki kanan dan membaca doa keluar dari kamar mandi. Nah, kemudian setelah istinja yaitu tentang mandi wajib. Nah, mandi wajib ini adalah mandi yang dilakukan untuk bersuci dari hadas besar. Ya, sebabnya bisa seperti junub, haid ataupun nifas dan mimpi basah. Kemudian wudu. Wudu adalah bersuci dari hadas kecil. Nah, rukun dari wudu itu ada niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, lalu membasuh kaki hingga mata kaki, dan ini harus dilakukan secara tertib. Kemudian terakhir adalah tentang tayamum. Nah, tayamum adalah bersuci dengan debu sebagai pengganti air. Ini dilakukan jika tidak ada air ataupun seseorang sedang sakit. Dari penjelasan tadi, ada beberapa permasalahan toharoh. Yang pertama adalah jika air terbatas ataupun seseorang sedang sakit, maka diganti dengan debu. Dan jadi berwudu diganti dengan tayamum. Kemudian jika kita ragu bahwa wudu kita masih ada atau sudah batal, maka hukum asalnya adalah masih suci. Kemudian jika kita kesusahan untuk menghilangkan najis, maka ada namanya ruksoh, keringanan, dan ada juga namanya dimaafkan. Dan yang terakhir adalah ketika kita berada di suatu tempat yang mana kebiasaan di sana adalah ketika buang air tidak menggunakan air namun tisu, maka itu ya tetap sah dan boleh selagi bersih, selagi itu dilakukan dengan bersih. Selanjutnya, poin kedua yaitu konsep ibadah dan pembagiannya. Ibadah adalah segala perbuatan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sesuai dengan tuntutan syariat.
Nah, ibadah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata caranya ditentukan oleh syariat, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah perbuatan yang dinilai ibadah jika diniatkan dengan baik, seperti tolong-menolong, bekerja, ataupun belajar. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tata cara dan syarat rukun sholat. Yang pertama, syarat dari sholat adalah harus beragama Islam. Kalau bukan beragama Islam maka tidak wajib. Kemudian balik, kalau yang masih kecil atau belum balik itu tidak diwajibkan untuk sholat, dan harus berakal. Kemudian harus bersih dari ataupun harus suci dari hadas dan najis, dan harus menutup aurat, harus sudah masuk waktu sholat ya, masuk pelaksanaan waktu sholat, dan harus menghadap kiblat. Rukun sholat yaitu niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, dan salam. Dan ini harus dilakukan secara tertib. Keempat, yaitu sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat di waktu yang sama. Nah, sholat jamak ini terjadi dua, jamak taqdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah sholat yang dikerjakan di awal waktu atau sholat pertama. Misalnya, kita mau menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, maka kita melaksanakan sholat jamak itu di waktu sholat zuhur. Sedangkan jamak takhir adalah sholat yang dilakukan ataupun dilaksanakan di sholat kedua ataupun di akhir. Misalnya, kita mau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya, maka kita lakukan di sholat isya. Kemudian selanjutnya adalah sholat qashar. Nah, sholat qashar adalah kita memendekkan ataupun meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan ini harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah sedang dalam perjalanan yang mana kurang lebih 80-90 km. Yang kelima, tentang sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang diwajibkan bagi laki-laki muslim dan menggantikan sholat zuhur. Syarat dari sholat ini adalah dilakukan di waktu zuhur, dilaksanakan secara berjamaah yang dengan minimal 40 jemaah dan didahului oleh 2 khutbah. Kemudian yang keenam, itu tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Itu seperti puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilakukan selama 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan. Kemudian puasa nazar, yaitu puasa yang dilakukan ketika seseorang berjanji kepada Allah. Kemudian puasa kifarat, yaitu puasa yang dilakukan sebagai denda penebus kesalahan dari seseorang. Nah, adapun puasa sunnah adalah puasa yang sangat dianjurkan dan mendapatkan pahala jika dikerjakan. Nah, contoh dari puasa sunnah adalah yang pertama puasa Senin Kamis. Kemudian puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa pertengahan di setiap bulan dalam bulan Hijriah. Kemudian puasa Arafah, yaitu puasa yang dilakukan di tanggal 9 Zulhijjah. Dan kemudian puasa Asyura, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Yang ketujuh yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib bagi setiap muslim, baik dewasa maupun anak-anak, yang dilakukan sebagai penyuci jiwa dan penyempurna puasa Ramadan. Zakat ini dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, yaitu dengan kadar kurang lebih 2,5 kg beras ataupun makanan pokok lainnya, dan itu per orang. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Zakat ini wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab dan berlalu haul ataupun 1 tahun. Nah, contoh harta yang harus dikeluarkan zakatnya itu adalah seperti emas, perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, dan lain-lain. Kemudian yang poin ke-8 yaitu tentang haji dan umrah. Haji adalah ibadah ke Baitullah dengan waktu tertentu, yaitu dari tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Dan ini wajib bagi muslim sekali seumur hidup jika mampu, bagi yang mampu.
Nah, rukun dari haji itu adalah ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan dilakukan secara tertib. Sedangkan umroh adalah ibadah ke Baitullah tanpa batas waktu ataupun tanpa ditentukan waktunya. Dan rukun dari umroh yaitu ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan dilakukan secara tertib. Ya, tentang fikih muamalah dan munakahat. Yang poin 9 itu tentang jual beli dan akad-akad muamalah. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa dilakukan dengan akad yang sah berdasarkan kerelaan. Rukunnya itu ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, dan ada ijab kabul. Kemudian akad-akad muamalah. Akad-akad muamalah adalah suatu kesepakatan atau perjanjian yang mengikat secara sah. Contohnya adalah akad jual beli, akad sewa, akad utang piutang, dan akad bagi hasil 10 itu ijarah dan gadai. Ijarah adalah akad sewa menyewa jasa atau barang dengan imbalan tertentu, misalnya sewa rumah ataupun upah kerja. Sedangkan gadai adalah menjadikan barang sebagai jaminan jika utang tidak bisa dibayar. Poin 12 tentang talak, rujuk, dan talak adalah putusan pernikahan oleh seorang suami dengan lafaz tertentu. Nah, talak itu diperbolehkan dalam agama, namun sangat dibenci oleh Allah jika dengan alasan yang tidak dibenarkan. Itu terbagi dua, yaitu talak roj'i, yaitu masih bisa rujuk, dan talak bain, tidak bisa lagi untuk rujuk. Sedangkan rujuk adalah kembalinya suami kepada istri selama istri masih dalam masa iddah, tujuannya untuk memperbaiki rumah tangga tanpa akad nikah yang baru. Sedangkan iddah adalah masa tunggu seorang istri ketika dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya dan dia ingin menikah lagi. Nah, tujuan dari masa iddah ini adalah untuk menjaga kejelasan nasab, untuk memberikan waktu untuk berpikir, serta menghargai ikatan pernikahan. Poin 13 tentang hukum waris ataupun mawaris. Mawaris adalah ilmu yang mengatur tentang pembagian harta orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu dalilnya surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, artinya Allah mensyariatkan ataupun mewajibkan kepada kamu tentang pembagian harta untuk anak-anakmu. Poin 14 yaitu tentang usul fikih dan ruang lingkup usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang kaidah, metode, dan prinsip dasar yang digunakan oleh para ulama untuk menggali dan menetapkan hukum Islam dari dalil-dalil syariat, Al-Quran, dan hadis. Nah, ruang lingkup dari usul fikih itu yang pertama adalah sumber hukum Islam, yaitu membahas tentang dalil-dalil seperti dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Kemudian itu metode penetapan hukum, yaitu bagaimana cara ulama untuk menetapkan hukum dari qiyas, dari maslahah, ataupun dari zariyat, tentang kaidah bahasa Arab, yaitu tentang lafaz umum, lafaz khusus, kemudian lafaz perintah dan larangan, dan itu ruang lingkup dari usul fikih yaitu tentang ijtihad, yaitu bagaimana ulama menggali hukum masalah baru berdasarkan dalil-dalil yang ada. 16 itu tentang ijtihad, taklid, dan urf. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ulama untuk menetapkan hukum Islam terhadap masalah baru yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan taklid adalah mengikuti pendapat ataupun mazhab tanpa mengetahui secara rinci dalilnya, dan ini diperbolehkan bagi orang awam yang tidak mampu untuk berijtihad sendiri. Nah, 17 itu tentang kaidah kebahasaan dalam usul fikih. Nah, itu ada beberapa macam. Ada lafaz am dan khas, yaitu umum dan khusus, lafaz mutlak dan muqayyad, bebas dan terikat. Kemudian ada hakikat dan majaz, dan yang terakhir ada lafaz amar dan nahi, yaitu perintah dan larangan. Poin 18 ataupun yang terakhir yaitu tentang konsep al-ahkam. Al-ahkam adalah ketentuan hukum syariat yang mengatur perbuatan manusia dan menjadi pedoman boleh atau tidaknya suatu amalan. Nah, al-ahkam ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum. Yang pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi adalah yang berisi tentang tuntutan langsung kepada manusia, diantaranya seperti wajib, sunnah, boleh, makruh, dan haram.
Nah, sedangkan hukum wad'i itu adalah hukum yang berfungsi sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan. Di antaranya adalah sebab, syarat, mani', sah dan batal, dan azimah dan rukhsah. Nah, demikianlah penyampaian materi tentang fikih ibadah, fikih muamalah dan munakahat, dan usul fikih dari saya. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.